Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan apa itu tata tertib SMK YB 17 Pare, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nohan, selaku guru BK SMK YB 17 Pare. Saya ucapkan selamat datang untuk anak-anak di sekolah baru, wajah baru, dan tentu peraturan yang berbeda dari yang kalian ketahui sebelumnya. Nah, di sini akan saya jelaskan apa itu tata tertib di SMK YB 17 Pare. Yang pertama adalah masalah pengertian dulu. Pengertian dari tata tertib dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum, yang kedua adalah secara khusus. Secara umum adalah yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, patuh dan hormat kepada Bapak Ibu guru, karyawan, siswa-siswi SMK YB 17 Pare. Yang ketiga, mengutamakan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kesehatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, berkehidupan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu makna secara umumnya. Sedangkan makna secara khususnya bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tata tertib dan etika siswa. Ini adalah kumpulan kaidah dan peraturan yang mengatur sikap dan tindak siswa SMK YB 17 Pare selama menjadi siswa di SMK. Yang kedua, siswa. Siswa adalah yang terdaftar sebagai siswa SMK YB 17 Pare dibuktikan dengan memiliki kartu OSIS. Yang ketiga, warga sekolah. Warga sekolah adalah seluruh siswa, guru, staf tata usaha, dan pengelola sekolah lainnya yang memiliki hak yang sama. Yang keempat, disiplin etika. Disiplin etika adalah kemampuan sikap siswa sesuai dengan norma kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan yang ditetapkan sebagai etika siswa SMK YB 17 Pare. Yang kelima, disiplin waktu. Disiplin waktu adalah kemampuan siswa dalam memenuhi kewajiban-kewajiban baik itu administratif, keuangan, mengikuti setiap kegiatan sekolah, dan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sekolah kepada siswa sesuai waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam, disiplin berbusana adalah kemampuan siswa berpakaian seragam, mengenakan kelengkapan seragam, dan aksesoris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh peraturan sekolah. Yang ketujuh adalah disiplin penggunaan fasilitas sekolah. Adalah kemampuan siswa untuk menggunakan fasilitas sekolah sesuai peruntukannya, jadwal penggunaannya, prosedur pemakaian, dan memelihara fasilitas sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penanggung jawab fasilitas sekolah. Yang kedelapan, pelaku. Pelaku adalah siswa yang secara objektif dikategorikan telah melanggar satu atau lebih tata tertib dan etika siswa. 9. Skoring adalah angka hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tata tertib sekolah dan etika siswa yang sudah tertulis sesuai dengan jenis pelanggaran. Berikutnya yang ke-10, sanksi di tempat. Sanksi di tempat adalah hukuman yang diberikan selain pemberian scoring angka dan poin kepada pelaku pelanggaran tata tertib dan etika oleh petugas penegak disiplin di tempat kejadian. Jenis hukuman ini diatur dan diberi petunjuk pelaksanaannya oleh petugas tata tertib di sekolah SMP YB 17 Pare. Yang ke-11, sanksi alternatif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh komisi disiplin siswa dengan memilih salah satu sanksi dari beberapa sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar peraturan. Ke-12, sanksi kumulatif adalah
penjatuhan satu atau lebih sanksi sekaligus oleh Komisi Disiplin Siswa kepada pelaku sesuai pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ke-13, petugas penegak disiplin adalah alat kelengkapan majelis penegak disiplin yang anggotanya adalah guru yang secara limitatif diberi tugas untuk menertibkan anak-anak yang telah melanggar peraturan yang telah ditugaskan oleh kepala sekolah. 14. Membantu petugas penegak disiplin adalah kelengkapan majelis penegak disiplin siswa yang anggotanya adalah para siswa itu sendiri, kemudian pembina OSIS yang telah disetujui oleh kepala sekolah untuk membantu tugas-tugas daripada penegak disiplin tersebut. Yang ke-15, majelis penegak disiplin adalah lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh kepala sekolah untuk melaksanakan penegakan disiplin tata tertib dan disiplin siswa yang ada di sekolah SMK YP 17 Pare. Yang ke-16, Komisi Disiplin Siswa adalah alat kelengkapan majelis penegak disiplin yang diberi wewenang memeriksa, mengadili pelaku pelanggaran tata tertib dan etika siswa yang telah diajukan oleh petugas penegak disiplin sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan dan menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan sanksi yang ditetapkan. 17. Hak pembelaan adalah hak pelaku menjelaskan, menerangkan, dan atau memberikan bukti lain di depan sidang etik. 18. Komisi Disiplin Siswa sebagai upaya memperoleh keringanan sanksi berdasarkan tata cara yang ditetapkan. 19. Pembela adalah guru yang secara ex officio diberi hak oleh kepala sekolah untuk memberikan pembelaan kepada pelaku di depan sidang Komisi Disiplin Siswa dengan diminta atau tanpa diminta oleh pelaku. Yang terakhir, 20. Sidang adalah proses peradilan sekolah yang diselenggarakan oleh Komisi Disiplin Siswa untuk mengadili pelaku pelanggaran tata tertib dan etika siswa yang telah memenuhi syarat-syarat untuk diadili oleh Komisi Majelis Disiplin Siswa berdasarkan cara sidang yang telah ditetapkan oleh komisi sebelumnya. Nah, itulah beberapa keterangan tentang tata tertib secara umum dan secara khusus. Demikian uraian secara umum dan secara istilah khususnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dipelajari di buku pribadi masing-masing nantinya. Siswa yang diketahui oleh orang tua kalian masing-masing juga, serta akan di-share di masing-masing grup MPLS SMK YP 17 Pare selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat menempuh lingkungan baru, anggota bisa menjadi generasi yang beradab dan berakhlak dan berkehidupan yang berpancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.